Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat pagi. Pada pagi yang indah ini, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami dapat bangun dengan sehat dan selamat. Sebentar sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita akan kita baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38. Sedangkan ayat natsnya adalah ayat yang ke-28. Saudaraku yang terkasih, demikianlah bacaan kita pada hari ini. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Berbahagialah kita yang membaca Alkitab dan merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, tema renungan kita berjudul Kekuatan Roh dalam Hidup Bersama. Bacaan kita Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38 merupakan bagian dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38. Pada bagian ini Rasul Paulus menyatakan bagaimana ia menapaki jalan hidup bersama Roh Kudus. Ia benar-benar menyerahkan diri dalam bimbingan Roh Kudus agar semua pekerjaan pemberitaan Injil boleh diterima oleh semua orang. Ia menjalani semua itu karena ingin mengikuti jejak gurunya, yaitu Yesus. Bagian ini juga menceritakan wejangan Paulus sebelum ia meninggalkan jemaat di kota Efesus untuk melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Dalam wejangan Paulus ini, ia mengatakan bahwa keterlibatan semua orang dalam jemaat adalah hal penting. Dua sisi kehidupan jemaat, yaitu hal rohani sekaligus manusiawi, adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kedua unsur itu harus dinamis, dan unsur dinamis itu berasal dari karya Roh. Gereja sebagai persekutuan bersama bukan sekedar organisasi manusiawi belaka. Gereja adalah organisasi yang dibentuk, dipelihara oleh Roh Kudus. Saudaraku, agar kehidupan bersama dapat berjalan dalam terang Roh Kudus, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat agar waspada terhadap munculnya serigala-serigala yang ganas yang mengancam jemaat setelah kepergian Paulus. Serigala-serigala ganas itu merusak kehidupan bersama. Jika kita mencermati hal ini, pernyataan Paulus itu penting untuk senantiasa diingat. Sejarah mencatat bagaimana gereja seringkali diancam, dirongrong oleh berbagai perpecahan. Berkaca dari nasihat Rasul Paulus dan sejarah itulah, maka perkataan Paulus relevan untuk menjadi pegangan kita bersama. Bagaimana mewujudkan kehidupan bersama seperti yang dikehendaki Roh Kudus? Rasul Paulus memberikan contoh yang nyata. Dalam kehidupan apapun, ia tetap setia dengan pekerjaan pelayanannya. Semua pekerjaan pelayanan itu dikerjakan tanpa pamrih, dan yang diutamakan olehnya adalah pewartaan Injil bagi semua orang. Bukan emas dan perak, kekayaan duniawi, melainkan kekayaan kasih yang dianugerahkan Roh Kudus kepadanya bagi seluruh jemaat yang beriman. Ia percaya kekuatan kasih yang merupakan anugerah Roh itu mampu menjadikan daya perekat hidup bersama, sehingga kehidupan bersama jemaat Kristus menjadi kesaksian hidup bagi dunia. Zaman
kita tentu sangat berbeda dengan zaman Paulus. Namun keadaan jemaat yang seperti dihadapi Paulus bisa menjadi serupa dengan keadaan jemaat di masa kini. Pesan Paulus bagi jemaat Efesus patut kita refleksikan dalam hidup bersama. Demikian juga teladan Paulus yang mengakhiri perbincangan bersama jemaat dengan doa bersama. Sungguh itu gambaran yang mengharukan ketika semua anggota jemaat terlibat dalam doa. Inilah keterlibatan jemaat yang perlu dibangun dalam kehidupan kebersamaan. Maukah kita mewujudkan dalam gereja, dalam kehidupan pribadi kita, sebuah kebersamaan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami telah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kekuatan roh yang menumbuh kembangkan kehidupan bersama, bukan malah menjadikan perpecahan. Inilah Tuhan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk membangun kehidupan bersama. Di dalam cinta kasih Bapa kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin.